application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekaligus membahas 3 topik ya dalam satu konten, makanya dengarkan sampai habis supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh gitu ya. Jadi begini deh, kan baru-baru ini Ibu Mega kan ada pidato marah-marah gitu ya. Misalnya salah satu menuduh bahwa pemerintahan saat ini ya tak lain seperti memperlihatkan perilaku Orde Baru. Wih, gitu ya. Siapa dong? Sepertinya walaupun nggak disebut nama, orang udah pasti tahu lah itu ditujukan ke pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, tetapi menurut saya, sebenarnya bukan menurut saya sih ya, tapi maksud saya setuju dengan pendapat ini gitu ya, pendapat Pak Nusron. Pak Nusron yang ada di Koalisi Indonesia Maju akhirnya menanggapi marah-marahnya Ibu Mega itu gitu ya. Jadi begini, kita lihat ya di jawapos.com. Tanggapi Megawati, Nusron bilang begini, jangan karena Pak Jokowi tak mau dijadikan petugas partai, lalu menuduh perilaku Orba. Sentilan Pak Nusron nyelkit juga gitu ya. Karena kan Ibu Mega bilang pemerintahan sekarang seperti Orba gitu, Orde Baru. Kira-kira gitu yang saya tangkap gitu ya. Pak Nusron bilang, jangan gara-gara Pak Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai lagi, lalu menuduh perilaku Orba. Sadis nih ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi Pak Nusron ini adalah sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ya. Pak Nusron ini menanggapi tuduhan bahwa pemerintahan sekarang ini seperti perilaku Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Menurut Nusron, katanya, justru pihak yang memiliki instrumen dan memungkinkan melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini, yaitu PDI Perjuangan. Menterinya paling banyak di kabinet, artinya kan ada di pemerintahan. Jadi kalau Ibu Mega bilang pemerintahan yang sekarang ini menunjukkan perilaku Orba, ya berarti kan menterinya juga. Dan presidennya kan petugas partainya PDIP. Artinya kan menembak kaki sendiri. Kira-kira begitu yang dimaksud Pak Nusron gitu ya. Jadi Pak Nusron menegaskan di sini jangan karena Pak Jokowi tidak mau lagi dijadikan petugas partai, lantas segala tudingan dilontarkan. Coba kalau Pak Jokowi mau tetap jadi petugas partai mendukung Ganjar, apakah dibilang seperti Orba? Artinya 10 tahun ini atau 2 periode Pak Jokowi melanggengkan Orba? Kan enggak juga kan? Ya, di sini Pak Nusron bilang kan partai NT kira-kira gitu ya. Paling banyak menterinya ada berapa itu? Ada 7 gitu ya. Nah, jangan karena tadi yang tidak gara-gara Pak Joko tidak mau lagi dijadikan alat dan tidak mau dijadikan petugas partai lagi, kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya. Oke? Nah, Nusron menjelaskan bahwa sistem seperti Orde Baru itu hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat. Sekarang apakah ada? Kalau ada pembungkaman, orang-orang seperti Denny Siregar tuh ya sudah dibungkam. Ya, Cokro TV sudah dibungkam. Dan masih banyak lagi lah, Afifur Rahman sudah dibungkam. Ini enggak kan? Buzzer-buzzer itu masih bebas ngoceh. Ya, nggak dibungkam. Walaupun saya sih lebih suka tuh dibungkam aja karena cuitannya atau konten-kontennya lebih menjurus ke fitnah. Oke?
Gitu deh. Jadi nggak mungkin sekarang ini seperti Orba. Orba kan seperti itu, membungkam itu ya kan, suara-suara. Jadi gitu deh ya. Oke. Nah itu sekilas mengenai pidato pedas Ibu Megawati yang ditanggapi oleh Nusron. Nah kemudian kita lihat nih sebuah video. Nah, kan kalau Anda lihat ya, di situ dia bilang hanya orang-orang dungu saja yang ini yang mau dikasih amplop gitu ya. Kan di situ ada seakan-akan Gibran ngasih amplop angpau gitu ya, dipikir itu uang gitu ya. Jadi ini orang-orang dungu nih ya, yang lebih menghargai uang daripada harga diri dan martabat gitu tadi videonya ya. Apakah orang seperti ini layak dipilih? Maksudnya Gibran ya. Disebut calon pemimpin yang mengajarkan mental pengemis dan minim ide. Dan ini viral ini videonya ya. Nah inilah kampanye hitam lagi ya, itu menjelek-jelekan Gibran ya. Padahal kita lihat nih video berikutnya nih ya. Video berikutnya ini dari TV One ya. Oke, di sini suaranya sengaja saya matikan ya, karena ada musik yang kalau saya unggah itu akan kena copyright. Jadi di situ jelas ya, ada satu akun Twitter yang sekarang namanya X Narkosun gitu ya. Ya kayak tadi gitu ya, nyebarin video seakan-akan menuduh Gibran melakukan politik uang, membagi-bagi amplop putih tadi yang dipikirnya angpau gitu ya, isinya duit gitu ya. Padahal yang diberikan oleh Gibran itu dalam amplop putih gitu ya, bukan duit, itu adalah gantungan kunci yang seperti gambar Naruto tapi mukanya diganti dengan muka dia gitu sebagai souvenir ya di Makassar itu. Jadi udah deh ya. Sekarang kita lihat ya, pasangan mana yang paling banyak difitnah, dicaci, dinyinyirin? Ya pasangan Prabowo Gibran. Nanti kita lihat ya di bagian terakhir ya. Ada lagi nih, ini menarik nih dan sekaligus lucu. Jadi jelas ya bahwa itu amplopnya itu bukan uang, jadi bukan politik uang ya. Nah, kita lihat yang menyebarkan itu dibungkam nggak sama pemerintahan Jokowi? Enggak. Coba zaman Soeharto di Orde Baru, ya. Waduh, langsung menghilang kali itu orang ya, gitu ya. Atau setidaknya masuk penjara. Oke, kita lanjut berikutnya nih ya, di berita-berita yang ada. Nah, di sini, Detik Sulawesi Selatan, ya kan pasti dia meliput yang kejadian di Makassar itu ya. Judul beritanya, viral Gibran bagi-bagi amplop saat jalan sehat di Makassar. Ini faktanya.
Nah, ini faktanya apa ya? Detik ini mengungkapkan bahwa amplopnya itu bukan seperti yang diduga orang bahwa isinya uang, atau dengan kata lain Gibran melakukan politik uang. Bukan, isinya adalah gantungan kunci. Gitu aja kok heboh sampai niat banget gitu ya, bikin apa ya, fitnah atau kampanye hitam. Kemudian Radar Kudus. Nah, ini lebih tegas lagi. Viral sempat diduga bagi-bagi amplop, ya tanda kutip uang. Ternyata Gibran Rakabuming bagi gantungan kunci foto dirinya yang diedit dengan gambar Naruto tadi itu, lihat aja di gambarnya. Itu yang dibagi gitu. Kok heboh gitu ya. Nah, inilah netizen Konoha gitu. Dan ada yang percaya pula gitu ya. Nah, CNN juga memberitakan ini lebih tegas lagi bahwa Bawaslu mencap bahwa video Gibran tadi yang diduga bagi-bagi amplop yang isinya uang lah, maksudnya di Makassar itu hoax. Bukan, itu gantungan kunci, bukan duit. Oke? Jadi jelas ya. Ini kena lagi nih ya. Sebelumnya kan sudah saya bahas kemarin ya, yang beredar e-book yang mengaku dibuat oleh Tirto dan Kurawal mengenai netralitas TNI Polri. Nah, itu jelas hoax juga, ya kan? Dan pasti masing akan banyak lagi. Nah, ini ada cuitan dari Partai Sosmed. Saya suka nih ya kalau lihat cuitan Partai Sosmed. Nah, Partai Sosmed mengutip yang cuitan di bawahnya dari siapa tuh? El Krova. Ya, boleh dong awak numpang sok-sokan mengedukasi orang untuk tidak memilih Kang Culik. Jadi kan ini adalah lagu lama kaset baru yang diputar setiap 5 tahun. Pokoknya Prabowo penculik gitu ya. Saya juga sering dikasih teman-teman kayak e-flyer, boleh-boleh aja sih. Misalnya bunyinya, orang cerdas pilih Ganjar. Ya. Nah, sekarang Ibu Mega kan pernah pilih Prabowo, malah jadi cawapresnya lagi. Ya, di periode-periode sebelumnya. Ya, berarti Ibu Mega bukan orang cerdas dong. Ya, dan kalau di sini Partai Sosmed bilang apa? Boleh banget kalian mau bahas isu penculikan sehari 3 kali. Boleh, akan dilayani sama Partai Sosmed, cuma kami senyumin aja. Karena apa? Lah, buktinya di tahun berapa itu Ibu Mega pernah berpasangan dengan Prabowo. Jadi kan Pak Jokowi sudah 2 periode sebelumnya. Nah, kita lihat nih ya, yang lebih besar nih gambarnya. Nah, ini nih ya, Mega Prabowo, Mega Pro. Ini kan sudah pernah jadi presiden dan wakil presiden kala waktu itu. Nah, ini surat suaranya nih. Nah, Ibu Mega dan Prabowo nomor 1, Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Budiono nomor 2, Yusuf Kala dan Wiranto nomor 3. Ya, jelas di situ bahwa Mega memilih Prabowo sebagai cawapresnya. Anda mau bilang Ibu Mega suka berpasangan dengan penculik? Anda mau bilang Ibu Mega bukan orang cerdas karena milih Prabowo? Wah, Anda menghina Ibu Mega dong. Anda mau bilang Pak Jokowi itu bodoh mengangkat Pak Prabowo jadi Menhan? Kalau dia benar-benar seorang kriminal yang luar biasa, negara ini adalah negara paling bodoh sedunia yang mau atau mengizinkan penculik berpasangan dengan Ibu Mega waktu itu 15 tahun yang lalu lah ya kira-kira ya. Jadi pasangan Ibu Mega sebagai cawapres. Ini negara paling bodoh, masa penculik dijadikan cawapres? Ya dong. Nah, sekarang penculik dijadikan Menhan. Ya bodoh Pak Jokowi juga dong. Ya Anda mikirlah kalau mau ngomong penculik. Anda bodoh banget gitu ya. Bukan Ibu Mega yang bodoh, bukan Pak Jokowi yang bodoh. Anda yang bodoh kalau masih ngomong penculik. Ya. Nggak habis pikir saya. Ya. Wah, itu Pak Prabowo dalang kerusuhan 98. Oke, Anda keluarin buktinya. Kalau Anda nggak bisa keluarin buktinya, ya Anda siap-siap saja dituntut Undang-Undang ITE. Mana buktinya bahwa dia dalang 98? Ya, saya bukan mati-matian membela Pak Prabowo ya. Saya kasihan gitu ya. Sosok ini setiap 5 tahun selalu diserangnya seperti itu. Apalagi 2 periode terakhir ini. Oke? Dan yang sekarang yang ketiga nih diserang lagi dengan isu basi gitu ya. Lagu lama, kaset baru. Nggak penting gitu ya. Jadi inilah contoh-contoh kampanye hitam ya. Tapi biasanya orang yang sering dikampanyekan hitam, artinya apa? Pasangan ini ditakuti. Takut menang.
sama lawan-lawannya. Dan bisa-bisa jadi menang nih. Makanya jangan-jangan bener nih menang satu putaran gitu ya. Biarin yang suka fitnah segala macam lempar isu kampanye hitam malah kalah. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.